Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dayang Beliana, SP, MSI selaku dosen pembimbing 1. Yang saya hormati Ibu Dr. Fitriani, SP, MEP selaku dosen pembimbing 2. Yang saya hormati Ibu Malinda Apriani, SP, MP selaku dosen pembahas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran petani kopi di Desa Karangagung, Kecamatan Wetenong, Kabupaten Lampung Barat. Saya, Felisa Fitri, dengan NPM 18754017. Adapun pokok bahasan dari presentasi ini yaitu pertama pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, ketiga metode pelaksanaan. Latar belakang pada penelitian ini yakni Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu sentra produksi kopi di Lampung. Luas areanya mencapai 53.878,10 hektar menurut BPS Lampung Barat tahun 2021. Kecamatan Wetenong merupakan salah satu kecamatan dari 15 kecamatan yang berada di Kabupaten Lampung Barat. Hasil produksi kopi di Wetenong memiliki kualitas yang baik. Luas lahan kopi Kecamatan Wetenong yakni 4.769,50 hektar dengan produksi kopi 4.977 ton. Produktivitas kopi di Wetenong mencapai 1,04 ton per hektar menurut BPS Lampung Barat tahun 2021. Faktor yang mempengaruhi pendapatan petani yakni luas lahan, hasil panen, harga jual, dan pendapatan dari usaha tani lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran rumah tangga yakni pengeluaran untuk pangan, pengeluaran untuk non-pangan, pengeluaran untuk investasi, dan pengeluaran untuk tabungan untuk keadaan darurat. Pendapatan dan pengeluaran petani kopi diperlukan struktur pendapatan dan pengeluaran untuk memperjelas dan memperinci pendapatan dan pengeluarannya. Tujuan pada penelitian ini yakni yang pertama yaitu untuk menganalisis besarnya biaya dan pendapatan pada usaha tani kopi di Desa Karangagung. Yang kedua untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh dalam pendapatan rumah tangga petani di Desa Karangagung. Yang ketiga untuk menganalisis struktur pendapatan dan pengeluaran rumah tangga petani di Desa Karangagung. Kerangka pemikiran pada penelitian ini yakni pertama diawali dari input. Input nanti akan dihitung besarnya biaya pengeluarannya dengan rumus biaya total TC sama dengan TVC ditambah TFC. Dari input nanti akan menghasilkan produksi kopi berupa output yakni biji kopi. Biji kopi nanti akan dijual sesuai dengan harga jual pada saat itu dengan rumus penerimaan TF sama dengan P harga jual dikali jumlah hasil panen. Biaya total dan penerimaan nantinya akan dikurangi yaitu penerimaan dikurang dengan biaya total hasil produksi yang nanti akan menghasilkan pendapatan usaha tani kopi. Untuk menghitung pengeluaran rumah tangga tentunya ada pekerjaan lain yang dilakukan oleh petani kopi yakni usaha tani lainnya atau usaha tani di luar usaha tani. Pendapatan dari usaha tani lainnya ditambah dengan pendapatan usaha tani kopi nantinya akan menghasilkan pengeluaran rumah tangga. Manfaat penelitian yang pertama bagi petani di lokasi penelitian khususnya Desa Karangagung diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi untuk mengambil keputusan dalam mengalokasikan pendapatan yang diperoleh. Yang kedua, bagi pengambil kebijakan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan di dalam merumuskan strategi kebijakan pembangunan pertanian selanjutnya. Yang ketiga, sebagai bahan informasi untuk peneliti selanjutnya terutama yang berkaitan dengan masalah pembangunan ekonomi pertanian. Tinjauan pustaka pada penelitian ini yakni pertama usaha tani kopi, teori produksi, teori pendapatan, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha tani kopi, struktur pendapatan petani, pengeluaran rumah tangga, dan penelitian terdahulu.
Penelitian terdahulu, penelitian Igusti tahun 2021 dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS. Penelitian Dwi Haryono tahun 2011, metode yang digunakan yaitu metode Gini koefisien. Penelitian Nanggolan tahun 2018, metode penelitian analisis deskriptif, analisis pendapatan, dan analisis regresi linier berganda. Metode pelaksanaan, tepat dan waktu. Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Karangagung, Kecamatan Wetenong, Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan November hingga bulan Desember tahun 2021. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan metode primer dan sekunder. Populasi dan sampling. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan metode acak sederhana atau random sampling. Untuk perhitungan sampelnya yaitu menggunakan rumus Lovin. Penelitian ini dilakukan di 2 kelompok tani yang berada di Desa Karangagung dengan populasi sebanyak 77 responden dari kedua kelompok tani. Dari hasil perhitungan menggunakan rumus Lovin didapatkan jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 64 petani dengan error yaitu 5%. Metode analisis yang pertama yaitu analisis pendapatan usaha tani kopi, yakni selisih antara penerimaan dengan biaya usaha tani kopi yang dihitung dengan keuntungan sama dengan TR min TC. Untuk analisis yang kedua yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran petani kopi dengan analisis menggunakan regresi linier berganda menggunakan SPSS dengan rumus Y sama dengan pendapatan kopi sama dengan A konstanta ditambah dengan X1 luas lahan, X ditambah dengan X2 produksi kopi ditambah dengan X3 yaitu harga jual ditambah dengan X4 biaya produksi ditambah dengan X5 modal usaha dan ditambah dengan trim error. Untuk analisis yang ketiga yaitu analisis pendapatan dan pengeluaran rumah tangga petani kopi. Untuk pendapatan rumah tangga itu perhitungannya total pendapatan rumah tangga sama dengan pendapatan dari usaha tani kopi ditambah dengan pendapatan dari usaha lainnya. Untuk pengeluaran rumah tangga itu digunakan metode Gini dengan rumus Gini koefisien sama dengan 1 min XI di sini yaitu proporsi jumlah rumah tangga kumulatif dalam kelas I, FI proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas I, YI proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif dalam kelas I. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.